siapapun IO TV swasta yang menyanyikan lagu saya tanpa izin, karena saya mulai detik ini tidak terdaftar di WAMI. Jadi mereka tidak bisa bayar ke WAMI, mereka harus datang ke saya dan minta izin. Kalau enggak, saya akan hubungi. Kalau belum terjadi transaksi, saya akan datang dengan polisi dan saya akan bawa IO-nya. Maka dari itu saya memilih keluar untuk menguasai sendiri lagu saya sendiri. Karena kalau berdasarkan hukum yang ada di Indonesia, kalau saya tidak terdaftar di mana-mana, lagu itu milik saya. Mulai hari ini juga saya akan mengirim surat kepada WAMI bahwa saya akan mundur dari WAMI, sehingga semua lagu karya saya sekarang benar-benar ada rights-nya di tangan saya semua. Sehingga kepada alasan apa Bapak tidak akan menjelaskan, tentunya sebenarnya cukup besar, saya dapat dari WAMI itu cukup besar, tapi karena itu tadi, karena alasan transparansi, saya dikirim WAMI duit setiap 3 bulan, mungkin jumlahnya dibandingkan sama teman-teman yang lain ya, itu cukup besar, cuman misalnya ditransfer 200 juta misalnya gitu ya, saya nggak tahu ini dari mana aja gitu. Ini dari mana ini duit ini gitu, saya nggak tahu. Dan nggak bisa ditanyain juga gitu. Terus saya agak komplain, pernah suatu saat suatu TV swasta itu dia mengundang Andra Ramadan, mengundang Ari Lasso, mengundang Judika, mungkin juga mengundang Once juga ya waktu itu ya. Pokoknya semua Dewa 19 ada di TV swasta tersebut, tapi saya tidak diundang, dan TV tersebut nyanyi lagu saya semua. Ngeselin nggak kira-kira? Ngeselin nggak? Dan WAMI tidak bisa berbuat apa-apa. Maka dari itu saya umumkan sekarang, kalau ada TV swasta atau siapapun IO yang menyelenggarakan acara mulai hari ini tanpa ada persetujuan tertulis daripada saya, yaitu Ahmad Dhani, saya akan tuntut, saya akan sue, saya akan charge. Lawyer saya ada di sini, namanya Ali Lubis. Dia udah tahu siap. Jadi siapapun IO TV swasta yang menyanyikan lagu saya tanpa izin, karena saya mulai detik ini tidak terdaftar di WAMI. Jadi mereka tidak bisa bayar ke WAMI, mereka harus datang ke saya dan minta izin. Termasuk semua pun, termasuk teman saya Ari Lasso, misalnya mau nyanyi lagu saya di show di mana, IO-nya, bukan Ari Lasso-nya ya, yang harus menghubungi ya, IO-nya. Jadi Judika tidak harus membayar kepada saya, tapi IO yang mengundang Judika itu harus membayar kepada saya. Kalau enggak, saya akan hubungi. Kalau belum terjadi transaksi, saya akan datang dengan polisi dan saya akan bawa IO-nya. Aplikasi karaoke ini bisa menjadi milestone untuk pembayaran royalti secara transparan. Gitu. Saya misalnya kenapa saya memutuskan untuk keluar dari LMKN, karena WAMI ya, saya keluar dari WAMI itu LMK ya. Ya, kenapa saya keluar dari WAMI? Karena saya dibayar oleh WAMI itu misalnya setahun 100 juta. Tapi saya nggak tahu 100 juta ini dari mana. Dari mana angka 100 juta ini bisa ada?
Bisa aja ada 1 M. Bisa aja mungkin 1 M, kita kan nggak tahu. Atau bisa aja mungkin harusnya 50 juta, kita nggak tahu. Karena setiap pembayaran itu nggak ada perinciannya, ini dibayar dari mana gitu loh. Karena mungkin Andra mungkin juga belum pernah belajar, mungkin El juga belum tahu ya. Sebenarnya seperti TV itu juga harus bayar juga ke LMKN gitu. Terus restoran-restoran juga bayar. Dan karaoke itu menyumbang, berkontribusi kepada LMKN itu 60%. Jadi kalau misalnya LMKN per tahun dia dapat 100 miliar misalnya, 60 miliarnya itu dari karaoke. 60 miliar itu dari karaoke. Dan 60% itu harusnya udah bisa di-monetize dengan teknologi yang kita punya sekarang ini gitu. Harusnya udah bisa di breakdown, 60 miliar itu dari mana aja. Dari lagu siapa aja. Lagu yang mana? Lagu yang mana aja, pengarang lagu yang mana aja, perusahaan rekaman yang mana aja. Itu bisa deteksinya. Ya tadi seperti saya yang ceritakan tadi, ada sebuah TV swasta yang mengundang Andra Ramadan, mengundang Ari Lasso, mengundang Once, mengundang Tio ya untuk main dalam acara TV swasta tersebut, tapi tidak mengundang saya. Dan memang tidak menggunakan Dewa, tapi lagu-lagunya yang dipakai lagu saya semua. Gitu. Ini sebenarnya menyakitkan hati sekali gitu, karena TV tersebut, karena saya terdaftar di WAMI, TV tersebut tidak bisa saya tuntut karena mereka sudah bayar ke WAMI. Tapi karena saya sekarang sudah keluar dari WAMI, saya akan kirimin surat tuh TV-TV semua bahwa lagu saya tidak terdaftar di WAMI dan tidak dikelola oleh WAMI. Sehingga kalau TV mau menggunakan lagu saya atau IO mau menggunakan lagu saya, dia harus urusan dulu dengan saya selesai, baru boleh IO tersebut menyuruh Judika atau menyuruh Resta Artemevia atau menyuruh Ari Lasso atau menyuruh Once untuk menyanyikan lagu-lagu saya. Gitu. Kalau enggak, urusannya dengan hukum. Karena lagu saya itu sekarang adalah milik saya 100%. Saya yang kelola sendiri. Begitu. Bukan WAMI. Kenapa saya kemarin tidak bisa menuntut TV? Karena saya terdaftar di WAMI. TV membayarnya ke WAMI pro rata. Gitu. Dan udah diomongin masalah ini ke WAMI, Mas? Apa? Sudah diomongin apa akhirnya mengambil langkah keluar begini, gimana coba? Sudah sih sebenarnya, saya sudah ngomongin ini gimana, dan WAMI memang tidak punya mekanisme itu. WAMI tidak punya mekanisme untuk menagih ke Reza Artemevia misalnya, atau menagih kepada Ari Lasso, atau menagih kepada Judika menyanyikan lagu saya. WAMI tidak punya mekanisme itu. Gitu. Nggak ada solusi. Karena semuanya pro rata Pak pembayarannya. Maka dari itu saya memilih keluar untuk menguasai sendiri lagu saya sendiri. Karena kalau berdasarkan hukum yang ada di Indonesia, kalau saya tidak terdaftar di mana-mana, lagu itu milik saya. Kita sudah memberikan satu sistem IT aplikasi yang membuat royalti itu semakin transparan. Karena terus terang royalti yang paling besar per tahunnya itu dari karaoke sebenarnya. Selain daripada TV ya. Berapa? 60% royalti yang masuk ke LMKN itu sampai saat ini ya, itu dari karaoke. Jadi bayangin aja kalau 60% itu bisa terdata dengan baik. Dan mudah-mudahan juga perusahaan rekaman menganggap ini sebuah kemajuan yang bisa mensejahterakan semua. Jadi karena saya berkecimpung dalam dunia karaoke, sehingga saya tahu karaoke itu membayar royalti kepada lembaga kolektif itu pro rata. Jadi per kamar itu karaoke di seluruh Indonesia itu membayar per kamar per hari Rp15.000 kepada Rp12.000 kepada lembaga kolektif LMKN. Jadi setiap hari mereka membayar Rp12.000 per kamar kepada LMKN, lalu LMKN membagikan kepada pengarang-pengarang lagu. Nah, inspirasinya dari situ, Mas. Inspirasinya dari situ. Jadi
sampai detik ini belum ada satupun organisasi, lembaga apapun yang bisa menyediakan prasarana di mana ketika ada seorang nyanyi di karaoke, misalnya ada si Fulan nyanyi lagu Dewa 19 di karaoke X sehari misalnya 10 kali di kota lain, itu tidak bisa dideteksi karena semua karaoke di Indonesia bayarnya Rp12.000 per hari per kamar, bukan per karaoke ya, per kamar. Jadi mereka bayar ke LMKN, lalu LMKN membagikan ke musisi, ya terserah LMKN-nya. Misalnya, oh Ahmad Dhani dikasih sekian, oh Andra Ramadan dikasih sekian, oh Piu dikasih sekian, oh Baby Romeo dikasih sekian. Jadi tidak ada basis data, tidak ada kalau katanya Om Luhut itu big datanya nggak ada. Nah, di dashboard yang akan kita peragakan itu di titik-titik kota mana tuh bisa kelihatan. Yang nyanyi itu berapa kelihatan di itu bisa didata dan bisa diakses ke semua orang yang punya aplikasi itu. Jadi inspirasinya itu dari situ dulu, Mas. Inspirasinya dari situ dulu sehingga seandainya nanti LMKN menggunakan, seandainya karaoke di seluruh Indonesia ini menggunakan karaoke app seperti milik kita, saya nggak tahu apakah sudah ada yang seperti kita ya. Kalau sekarang sih saya yakin belum. Mungkin setelah kita mungkin ada yang meniru atau ada yang memulai juga. Dan seandainya misalnya ada PP atau undang-undang atau permen bahwa rumah karaoke di seluruh Indonesia harus menggunakan aplikasi seperti aplikasi Dewa 19, itu setiap hari kita bisa tahu, setiap jam bahkan kita bisa tahu berapa lagu Baby Romeo yang dinyanyikan di karaoke seluruh Indonesia, berapa lagu Melly Guslow lagunya dinyanyikan oleh orang-orang di karaoke seluruh Indonesia, sehingga pembayaran royalti itu bisa lebih jelas. Inspirasinya dari situ dulu. Pemberitaan hari ini itu akan menjadi heboh ya. Karena dengan adanya karaoke Dewa 19 ini pasti ada yang nggak suka, dimana pasti ada yang nggak suka transparansi, udah pasti itu. Karena kita memperjuangkan royalti ini udah cukup lama ya. Dari tahun 2016 saya sempat menjadi ketua APERKI, Asosiasi Karaoke Indonesia, dan 2014 ya. Dan waktu itu karaoke Masterpiece itu adalah karaoke yang paling getol untuk bayar royalti ke LMKN. Itu boleh ditanyakan ke pihak LMKN. Satu-satunya karaoke yang serius bayar royalti kepada LMKN itu salah satunya adalah karaoke Masterpiece. Menjadi pionir lah, sehingga yang lain-lainnya juga ikut. Dan untuk mencapai angka 12.000 itu nggak gampang, Mbak. Karena hampir pengusaha itu merasa keberatan bayar 12.000 per jam, per hari, per kamar. Clash itu pasti, karena ada beberapa pihak yang memang tidak suka untuk transparan. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi ya, pertama ya, sekarang ini nanti karaoke Dewa ini akan, karena peraturannya masih membayar Rp12.000 per room per hari, jadi ya nanti kita sebagai aplikasi juga perlakuannya juga akan sama dengan karaoke pada umumnya. Jadi meskipun pelanggannya nanti itu sehari menyanyikan 10 jam, bernyanyi 10 jam dia, itu kan berarti kan 350.000. Jadi kita tetap bayar ke LMKN-nya ya hanya 12.000, karena permainannya, peraturannya memang pembayarannya 12.000 per hari gitu. Jadi kita berharap ada perubahan peraturan sehingga
nanti dari 35.000 per hari itu berapa dibayarkan ke LMKN, berapa dibayarkan ke perusahaan rekaman, berapa dibayarkan ke musisi, itu nanti ya tentunya ada perjanjian-perjanjian khusus ya. Ini diharapkan bisa meneruskan atau menghidupkan usaha karaoke ini, di mana ketika pelanggan mereka bisa menggunakan aplikasi ini di rumah juga. Itu sistem aplikasi Dewa Karaoke ini. Nah, mengenai aturan hukumnya tadi terhadap LMKN, menurut saya sejauh kita bertiga berbisnis dalam dunia karaoke keluarga, itu memang sudah ada payung hukumnya, yaitu per hari, per kamar, harus bayar berapa dan sebagainya. Dan kami melihat sampai saat ini pembayaran royalti musik terhadap dunia karaoke dari industri karaoke keluarga berjalan dengan baik. Hanya saja sejak 2014 kita udah mulai bersama-sama dengan masyarakat musik, terutama dari LMK waktu itu masih baru akan terbentuknya LMKN pada saat itu. Nah, kita berharap bahwa kehadiran ini untuk melengkapi, intinya melengkapi aplikasi Dewa Karaoke ini, untuk melengkapi kebutuhan daripada royalty music, untuk mendistribusikan lebih baik lagi dengan data yang akurat terhadap pencipta musik dan pelaku musik, terutama juga perusahaan rekaman dan lain sebagainya. Jadi kalau mengenai kita berharap tidak ada konflik di antara dengan kondisi ini. Kita berharap justru kehadiran aplikasi Dewa Karaoke ini untuk melengkapi dengan sistem back end yang sudah kita sediakan. Begitu kira-kira. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Yang seperti saya bilang tadi, 12.000 kita bayar ke LMKN itu tidak mencerminkan transparansi, Mas. Karena itu pro rata. Nah, sedangkan yang kita sudah punya teknologinya, kita bisa bayarkan itu dengan big data, dengan dashboard, dengan laporan yang akurat. Di Karaoke Dewa 19 ini per hari kita bisa laporkan berapa lagu yang dinyanyikan, berapa lagu Ahmad Dhani yang dinyanyikan orang seluruh Indonesia, berapa lagu Andra Ramadan yang dinyanyikan oleh orang seluruh Indonesia, berapa lagu Melly Goeslaw, berapa lagu Baby Romeo yang dinyanyikan orang seluruh Indonesia. Kita sudah siap dengan data itu. Tapi kalau LMKN masih kepingin pro rata 12.000, ya kita tetap bayar 12.000, Mas, per hari, per langganan, per pelanggan gitu.